Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala habibina al-mustafa. Amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini dengan penuh ketenangan dan kemudahan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari lembah peradaban jahiliyah kepada puncak kemuliaan Islam. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan Al-Quran dan Hadis. Materi kita pada kesempatan ini tentang hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Tentu karena topik pembahasan kita Quran Hadis, maka yang menjadi landasan terkait dengan judul ini adalah dari Al-Quran dan juga nanti penjelasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait dengan menjadi mudah hidup dengan ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran yang pada prinsipnya memotivasi umat Islam agar senantiasa meningkatkan wawasan keilmuan, kemudian juga motivasi untuk terus menuntut ilmu agar kafaah syar'iyah yang dimiliki cukup untuk menunaikan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Untuk memahami ayat ini ada beberapa perkataan yang perlu untuk sama-sama kita pahami, ataupun kosakata yang menjadi kata kunci dalam ayat ini perlu untuk kita pahami sebelum memahami ayat tersebut secara global dan lebih luas. Dalam ayat ini ada kata-kata liyanfiru, artinya untuk pergi. Kafatan, semua atau seluruhnya. Firqatin, golongan. Liyatafaqahu, untuk memperdalam. Liyunziru, untuk memberi peringatan. Yahdharun, mereka dapat menjaga diri. Terjemahan ayat, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan? Tentunya ilmu pengetahuan agama.
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Surat At-Taubah ayat 122. Para anak-anak kami dari kalangan siswa dan siswi, ayat ini memiliki asbabun nuzul ataupun sebab turun. Kenapa Allah turunkan surat At-Taubah ayat 122? Artinya background kronologis turunnya terkait dengan ada segolongan sahabat yang tidak ikut bersama Nabi dalam medan jihad, dalam peperangan. Karena sahabat itu sibuk mengajar beberapa orang yang ada di tengah-tengah gurun pasir, ya. Jadi ada satu pemukiman di tengah-tengah gurun pasir. Ada para sahabat yang menyibukkan diri dengan menuntun, mengajar terkait dengan permasalahan agama. Lalu situasi ini dijadikan oleh orang-orang munafik sebagai bahan empuk untuk menebar fitnah. Jadi orang-orang munafik menyampaikan kepada Nabi, ada sahabat-sahabatmu wahai Muhammad yang tidak mau ikut ke medan jihad. Jadi artinya ketika itu perintah jihad di awal-awal Islam sangat luar biasa. Perintah jihad tersebut menjadi anjuran, bahkan motivasi awal untuk mempertahankan agama. Dan jihad itu dianggap amal yang terbaik. Bahkan kita misalnya melihat bagaimana seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Sahabat itu kemarin baru saja akad nikah, dan malamnya tentu kebersamaan bersama istrinya. Lalu pada pagi hari tiba-tiba ada seruan jihad. Mungkin untuk kalangan manusia sekarang tentu tidak mau ikut jihad karena kondisinya pengantin baru. Tapi sahabat itu menyambut seruan jihad di pagi harinya. Kemarin baru menikah, pagi harinya langsung ada seruan jihad. Dan dengan takdir Allah, sahabat itu syahid. Syahid di jalan Allah. Namun ada hal aneh yang disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan pandangan nubuah tentu tidak sama dengan manusia biasa. Ketika itu Nabi melihat jenazah Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Malaikat memandikan jenazahnya. Lalu Nabi juga merasa ada keanehan. Kok tidak sama dengan syuhada-syuhada yang lain? Yang lain kok tidak dimandikan? Lalu Nabi bertanya kepada istrinya, bagaimana Hanzalah itu? Istrinya mengatakan, ya Rasulullah, kami baru saja menikah kemarin. Paginya ada seruan jihad. Dan suamiku ketika itu maaf cakap belum sempat untuk mandi janabah. Sehingga sahabat itu dimandikan oleh malaikat karena begitu semangatnya melakukan perintah jihad. Sahabat ini digelar dengan ghasilul malaikah, artinya sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Sehingga fitnah yang ditebarkan oleh orang munafik tadi yang mengatakan ada sekumpulan sahabat yang tidak mau ikut jihad, menjadi sebab turun surah At-Taubah ayat 122. Allah mengatakan, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak sepatutnya orang mukmin itu semua ikut berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kenapa tidak ada segolongan yang
liyatafaqahu fiddin, yang pergi untuk memperdalam agama. Nah, jadi kalau kita lihat dalam situasi ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan keutamaan jihad itu sama dengan keutamaan menuntut ilmu. Nah, bahkan dalam hadis misalnya Nabi mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka pada prinsipnya dia berada di jalan Allah sehingga kembali. Waliyunziru qaumahum. Nah, jadi ketika dia sudah pergi menuntut ilmu, maka ketika sudah memiliki wawasan keilmuan agama, harapannya adalah waliyunziru qaumahum. Mereka memberikan peringatan kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka menjaga diri. Baik, jadi ini menjadi dasar bahwa kita di dalam Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Nah, untuk menuntut ilmu. Anak-anak kami, siswa dan siswi tentu sedang menjalani proses ini. Dalam proses menuntut ilmu, maka mari sama-sama kita tingkatkan semangat. Jadi semangat itu harus menjadi garda terdepan. Jangan sampai kita berada dalam proses menuntut ilmu, tetapi kesibukannya dengan yang lain. Nah, jangan sampai sedang menuntut ilmu, misalnya maaf cakap, menjalin hubungan, berpacaran misalnya, kan? Nah, itu kan bisa mengalihkan tujuan utama kita memperdalam ilmu, akhirnya berubah. Nah, jadi ini harus kita jauhi. Maka kita harus tajdidun niyah, harus memperbaiki niat kita, harus memperbaharui niat kita agar menambah ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita tergoda di tengah jalan sehingga kita tidak mendapatkan fadilah, di mana tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar meningkatkan keilmuan. Baik, ayat selanjutnya yang menjadi dasar landasan agar kita menuntut ilmu, surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Kita bisa saja berada dalam kelas yang sama, berasal dari kampung yang sama, juga bisa jadi mungkin berasal dari rahim yang sama, satu keluarga. Tapi yang membedakan kita adalah ilmu. Karena tadi Allah mengatakan darajat, bukan darajah. Darajat itu artinya beberapa tingkatan. Nah, jadi orang berilmu itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Nah, bahkan dalam beberapa hadis Nabi mengatakan keutamaan orang berilmu, orang ibadah dengan ilmu itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu. Mungkin di video sebelumnya Ustaz pernah menyebutkan potongan hadis terkait dengan seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Jadi Abu Umamah Al-Bahili pernah bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya simpel. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apa perbedaan orang yang abid dengan alim? Artinya abid ini orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, dan orang alim, orang yang beribadah didasari dengan ilmu. Lalu Nabi mengatakan, kafadli ala adnakum. Bedanya adalah seperti keutamaanku, kata Nabi, dibandingkan orang yang paling hina di antara kalian. Jadi Nabi yang predikat Habibullah, kekasih Allah, dengan orang-orang yang
bahkan tidak di-open orang-orang yang hina di tengah-tengah kita. Sangat jauh. Lalu Nabi mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlus samawati wal ard, penduduk langit dan bumi. Kemudian juga hatta namlah fi juhriha, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya, wal hutu fil bahr, dan ikan yang ada di lautan, la yusalliyanna ala muallimin nas khaira. Itu semuanya berdoa untuk orang yang punya ilmu, bahkan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi maka dengan berilmu itu kita akan tenang. Kita berada di jalan Allah, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga didoakan oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh penduduk langit dan bumi, malaikat-malaikat yang banyak di Baitul Ma'mur, kemudian yang ada di bumi, sehingga makhluk-makhluk lain seperti semut. Berapa banyak semut yang ada di lubangnya? Luar biasa. Gitu banyak semut. Di mana-mana kita ada melihat semut, maka semut itu berdoa. Berapa banyak ikan di lautan? Ikan itu berdoa kepada orang yang punya ilmu. Maka jangan kita membuang-buang waktu, jangan menyia-nyiakan kesempatan, tingkatkan wawasan keilmuan kita. Kemudian benahi diri kita dengan kapasitas agama, karena ini menjadi indikator kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman agama. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang punya girah, semangat keagamaan yang tinggi, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya untuk senantiasa menuntut ilmu. Sahabat Abu Darda pernah mengatakan, "Kun aliman." Jadilah engkau orang yang alim. Orang yang alim artinya orang yang berilmu, punya kapasitas. Au muta'alliman. Kalau sulit menjadi orang yang alim, muta'alliman. Jadilah orang yang mendengar. Jadilah orang yang belajar. Tidak bisa menjadi orang berilmu, jadi orang yang belajar. Belajar pun mungkin susah karena tidak tersedia kesempatan. Sulit bagi sebagian orang. Kun sami'an. Jadilah orang yang mendengar. Berilmu tidak mampu, belajar. Belajar tidak mampu, suka mendengar. Kemudian au muhibban, ataupun muhibban artinya suka, cinta kepada ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima yang mana? Tidak punya ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, dan tidak suka kepada ilmu. Itu orang yang kelima. Fatahlik, maka orang kelima akan binasa. Dia akan buntu dalam hidupnya, tidak akan sukses dalam pergulatan kehidupan dunia. Karena apapun profesi kita, apapun status kita di tengah-tengah masyarakat, ilmu menjadi syarat kebahagiaan. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kehidupan dunia, maka hendaklah dia berilmu, punya ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa ingin akhirat, kebahagiaan akhirat, maka syaratnya adalah dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang ingin keduanya, juga syaratnya harus memiliki ilmu. Jadi seperti inilah ternyata
kedudukan seorang yang berilmu dan motivasi dari agama di dalam Islam. Oleh karena itu, anak-anak kami, siswa dan siswi, mari kita jadikan ayat ini menjadi motivator utama bagi kita agar kita sukses dalam kehidupan dunia, bahkan membawa kesuksesan itu sehingga ke akhirat. Sementara dalam hadis, motivasi-motivasi agar kita meningkatkan kapasitas keilmuan kita, hadis yang juga hadis yang masyhur, hadis yang sering diulang-ulang oleh para duat, para da'i kita, dan juga sering disampaikan dalam berbagai kesempatan sebagai motivasi agar senantiasa kita menuntut ilmu. Misalnya hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa fi riwayatin wa muslimatin, menuntut ilmu diwajibkan kepada orang muslim, fardu. Dan dalam riwayat wa muslimatin, bukan hanya yang muslim tetapi yang muslimat. Siswa wajib menuntut ilmu, siswi juga wajib menuntut ilmu. Jadi ini, andaikan itu wajib, maka definisi dari wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu suatu hal yang diberikan pahala karena melakukannya dan berdosa ketika meninggalkan. Artinya, orang yang tidak mau menuntut ilmu ini berdosa. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah. Misalnya Allah mewajibkan solat, tapi tidak ada ilmu tentang solat, akhirnya solatnya tidak sah karena tidak ada taharah. Tentang zakat misalnya, zakat diwajibkan, bahkan ini merupakan hal-hal yang sangat prinsip, menjadi prinsip utama ketika kita memeluk agama Islam. Seorang sahabat ketika diutus oleh Nabi, misalnya sahabat Muaz bin Jabal menjadi da'i, menjadi delegasi Islam pertama ke Yaman, Nabi memberikan pesan. Nabi memerintahkan, wahai Muaz bin Jabal, perintahkan mereka, ajak mereka untuk bersyahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa inhum ata'u dzalika, andaikan mereka sudah taat, mau bersyahadat, maka konsekuensi syahadat adalah wajib solat, wajib zakat, dan seterusnya rukun Islam yang 5. Maka untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang sangat prinsip ini adalah harus diisi dengan ilmu. Bahkan bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu-ilmu umum yang sifatnya untuk kemaslahatan. Ilmu kedokteran, ini sifatnya kemaslahatan ummah. Ilmu tentang tijarah, bagaimana kita bermuamalah. Saat ini kita melihat perkembangan muamalah terkait dengan muamalah maliyah, transaksi keuangan itu sudah berkembang pesat. Misalnya kalau dulu diawali dengan jual beli barter, tukar menukar, tidak menggunakan uang, lalu berkembang menggunakan uang. Kalau zaman Nabi misalnya menggunakan emas dan perak, menggunakan dirham, menggunakan dinar. Jadi itu emas dan perak menjadi alat tukar ketika itu. Namun saat ini perkembangan muamalah maliyah, transaksi keuangan itu luar biasa. Bahkan bukan hanya
transaksi benda dengan uang kertas. Kalau dulu emas perak, sekarang menggunakan uang kertas. Selanjutnya nanti sudah berkembang lagi. Ada permasalahan perbankan, kemudian berkembang lagi ada permasalahan jual beli online, dan sebagainya. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang terus berkembang, permasalahan yang kontemporer. Andaikan kita tidak memiliki keilmuan, tidak memiliki kapasitas, maka kita akan susah untuk hidup di tengah-tengah perkembangan zaman ini. Maka anak-anak kami, para siswa dan siswi, ilmu Allah Subhanahu wa taala begitu luas, bak lautan tidak bertepi. Andaikan seluruh ranting kayu dijadikan sebagai pena dan seluruh air lautan dijadikan sebagai tinta, maka ilmu dan tanda-tanda kekuasaan Allah tidak akan pernah habis-habisnya. Maka waktu yang diberikan Allah kepada kita sangat terbatas. Bahkan umur umat Nabi Muhammad itu hanya berkisar baina sittin wa sab'in wa qalilun ma yujawizu dzalika, hanya 60 ke 70 tahun. Sangat sedikit yang melebihi dari itu, kata Nabi. Maka saat ini status ataupun anak-anak kami sedang menempuh jenjang pendidikan. Maka di sini mari untuk sama-sama kita meningkatkan wawasan keilmuan, banyak membaca. Iqra, perintah pertama itu Iqra, itu wahyu pertama turun. Artinya Islam tidak mungkin dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Islam menjawab tantangan zaman. Islam bersifat dinamis, salihun likulli zamanin wa makan. Islam itu sesuai diterapkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Ayat-ayatnya banyak, hadis-hadis juga tidak terkira terkait dengan ilmu. Maka mari sama-sama kita untuk meningkatkan keilmuan dengan mendalami kandungan Al-Quran dan hadis. Maka di akhir materi ini, Ustadz akan sedikit memberikan kasus untuk sama-sama diselesaikan, dicari jawabannya. Terkait dengan perintah tadi, yaitu perintah setiap perintah kan hukumnya wajib. Kemudian tadi dalam surah At-Taubah ayat 22, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, kemudian ada hadis mengatakan menuntut ilmu itu adalah fardu. Sementara ilmu itu luar biasa banyaknya. Maka yang perlu kita selesaikan adalah ilmu-ilmu apa saja yang fardu ataupun diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Karena misalnya di universitas, itu luar biasa banyaknya jurusan ini, jurusan itu, ilmu ini, ilmu itu. Andaikan semua ilmu itu fardu untuk wajib dipelajari, maka semua kita berdosa, karena tidak mungkin semua ilmu dapat kita kuasai. Pertanyaannya adalah ilmu apa saja yang fardu, yang wajib untuk kita tuntut, dan bagaimana kedudukan ilmu-ilmu yang lain seperti kedokteran, ilmu kepegawaian, ilmu tentang muamalah keuangan, dan sebagainya. Itu bagaimana kedudukannya di dalam Islam. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ma'unati wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.